Drop it. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di acara Talk Show Universitaria Pancasakti. Kali ini bareng Zaza di sini untuk menemani kalian dalam acara talk show kali ini. Oke teman-teman, di masa pandemi kali ini semuanya harus dilakukan secara online ataupun daring. Misalnya dalam bidang pendidikan. Buat kalian semua para siswa mahasiswa pasti melakukan kegiatan belajar mengajar juga sistemnya dengan sistem online. Salah satu kegiatan kemahasiswaan ataupun dalam bidang pendidikan yang dilakukan secara daring yaitu ada kegiatan KKN. Buat teman-teman mahasiswa semua pasti tahu dong apa itu KKN. KKN adalah kuliah kerja nyata yang pastinya akan dilakukan di setiap perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta maupun negeri. Nah, salah satunya perguruan tinggi Universitas Pancasakti Tegal. Pancasakti Tegal ini melakukan KKN secara daring dan ada beberapa juga yang secara offline. Oke teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan Bu Ida dari perwakilan LPPM ya Bu. Iya, Selamat datang, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu, ini Zaza mau ngobrol-ngobrol nih Bu, boleh Bu ya? Silakan. Gini Bu, kita mau bahas tentang KKN nih Bu. KKN tahun ini kan sistemnya pasti berbeda karena sedang adanya pandemi seperti ini. Yang Zaza ini mau tanyakan, untuk KKN di UPS Tegal ini sistemnya bagaimana sih Bu untuk tahun ini? Boleh Bida nyapa pendengar Universitaria ya? Silakan satu dulu. Selamat siang menjelang sore pendengar Universitaria dimanapun berada. Mungkin Mbak Zaza Bida meluruskan dulu ya. KKN itu bukan kegiatan kemahasiswaan, tapi gitu. kegiatan akademik. Okay. Jadi itu resmi tercantum di kurikulum. Semua mahasiswa UPS Tegal itu wajib menempuh itu. Untuk KKN tahun ini sistemnya itu bagaimana sih? Apakah ada perbedaan dengan KKN tahun sebelumnya? Mengingat tahun ini tuh pandemi kayak berat banget untuk melakukannya kayak gitu. Iya, saya jelaskan ya Mbak Zaza ya. KKN tahun 2020 itu KKN yang sangat unik ya. Kegiatan akademik yang butuh proses waktu yang paling panjang adalah KKN. Di kala normal saja LPPM menyiapkan sejak bulan Desember sampai dengan Desember lagi 1 tahun. Coba bayangkan kerjanya LPPM untuk KKN itu 1 tahun baru dikatakan selesai. Untuk kali ini lebih panjang lagi. Bulan Desember, Bu Ida kebetulan dengan Pak LPPM sudah keliling ke 4 wilayah dalam rangka apa? Booking desa KKN. Sudah oke Mbak? Iya. Tapi ternyata manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan ya. Bulan Desember Bida keliling sama KLPPM-nya sudah menentukan desa. Bulan Maretnya mulai pendaftaran KKN karena di jadwal itu penerjunan akan dilaksanakan bulan Juli. Karena pandemi maka diadakan webinar ya. Panitia KLPPM tidak bisa menentukan sendiri, kemudian sekonyong-konyong merubah drastis ya. Perlu lapor pimpinan dulu KKN supaya tetap dilaksanakan. Supaya apa? Masa studi mahasiswa UPS itu bisa kita bantu. Nah, supaya KKN bisa tetap dilaksanakan, mahasiswa tidak dirugikan, kemudian diadakan webinar dulu Mbak. Mungkin Mbak Zaza ikut ya, mencari bentuk KKN dalam masa pandemi. Ya. Nah, setelah ditentukan bentuk KKN-nya, ya oke lah KKN-nya model semi daring. Ya. Jadi ada luringnya, ada daringnya. Ya, jadi manakala di desa nanti memang dibutuhkan daring. Di desa butuh luring, harus luring. Yang penting protokol kesehatan harus tetap ketat. Ya, okay. Itu kan ada sistem luring dan daring. Iya. Dari pihak LPPM itu sendiri ada presentasinya nggak sih, kayak daring berapa persen, luringnya itu berapa persen? Oke, tidak jawab ya. Daringnya 50%, luringnya 50%. Jadi seimbang. Seimbang ya. Tapi begini Mbak Zaza, meskipun dari panitia atau dari KLPPM sudah menentukan ya 50% daring, 50% luring,
Manakala Pak Lurah ya atau kepala desanya memang membutuhkan daring lebih dari 3 kali, misalkan butuh misalkan sosialisasi tentang apa masalah kepribadian Pancasila misalkan ya boleh dilaksanakan. Yang penting mengumpulkan apa pesertanya yang akan mengikuti apa sosialisasi, jangan banyak-banyak, mungkin perwakilan saja dari RW-RW-nya, mungkin dari PKK-nya saja begitu. Jadi nanti yang mensosialisasikan lagi adalah yang sudah pernah mengikuti sosialisasi. Oke. Kita sudah bahas nih Bu sistem KKN tahun ini. Untuk pelaksanaan KKN di UPS sendiri itu sejak kapan Bu? Oh, sejak tahun 86 kalau nggak salah ya. Bida kebetulan kok nggak baca lagi, tapi Bida ingat 86. Waktu itu mulai diadakan KKN di UPS Tegal. Tapi waktu itu masih bergabung, ikutnya namanya rayon, di bawah rayon berapa ya Bida lupa. Itu di buku pedoman ada kok. Iya, Bida lupa karena yang dipikir banyak ya, yang ngurusin saja. Jadi mulai tahun tahun 1986. Kemudian tahun 2010 KKN-nya adalah langsung KKN Posdaya. Lah mulai tahun 2018, 19, 20 itu tidak mutlak Posdaya, tapi ditambahin satu pilar, yaitu pilar penguatan ideologi Pancasila. Tapi kali ini mungkin bisa terlaksana, mungkin tidak. Bagi yang terlaksana mungkin kan kita kan apa namanya kegiatannya ya, outputnya kan ada 3. 1 bilik disinfektan ya, itu saja fleksibel. Manakala di desa tidak berkenan ya nanti diganti. Kemudian alat pencuci tangan ya. Yang ketiga adalah apabila mahasiswa yang mengambil KKN tematik, sebelum itu kan ada istilah KKN tematik, tapi karena ini pandemi itu agak dikesampingkan ya. Jadi yang sudah membuat proposal KKN tematik itu dijadikan untuk apa namanya output tambahan. Tapi yang belum bisa survei ke desa, mungkin desa butuh kegiatan tadi pilar penguatan ideologi Pancasila, boleh dilakukan, boleh luring, boleh daring. Yang penting ketika pakai luring kita harus pakai protokol kesehatan yang ketat begitu ya, biar sama-sama selamat sehat semua ya. Iya. Terus untuk tahun 2020 ini sendiri, setahu saya kan tadinya awalnya kan bulan Juli nggak buka KKN. Itu kan sekarang diundur menjadi di bulan November tanggal 2 kemarin resmi. Kan kemarin tanggal 2 saya juga sudah ikut penerjunan. Menurut Ibu penerjunan tahun ini tuh bedanya apa sih? Terus apa kesannya bagaimana untuk penerjunan tahun ini? Iya. Jadi Mbak Sasa, segala sesuatu itu ada plus minusnya ya. Kalau kondisi normal, sebelum mahasiswa diterjunkan, itu ada kegiatan upacara pelepasan yang harus dihadiri oleh semua peserta KKN. Kemudian dilepas resmi oleh Pak Rektor. Sehari berikutnya, biasanya pelepasan itu diambil hari Sabtu, kemudian hari Seninnya adalah penerjunan. Ketika penerjunan, seluruh peserta wajib hadir. Artinya begini, ketika Mbak Sasa ikut di desa KKN-nya adalah di wilayah Kabupaten Tegal, nanti semua peserta KKN wilayah Kabupaten Tegal harus ikut upacara penerjunan di Kabupaten Tegal. Demikian juga dengan Brebes, Pemalang, dan Kota Tegal. Kali ini unik Mbak ya. Jadi yang diterjunkan di wilayah hanya 2 mahasiswa, laki-laki perempuan, untuk mewakili penyematan atau penggunaan jaket KKN. Artinya apa? Resmi sudah diterima sebagai peserta KKN di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Tapi begini Mbak, menurut Bu Ida itu juga ada lebihnya kok. Lebihnya apa? Iya begini, ketika mahasiswa harus mengikuti penerjunan di wilayah, itu misalnya kota, kabupaten ya, itu kadang-kadang yang di desanya itu kan agak-agak ke samping ya, agak dikesampingkan. Kalau ini semua fokus, hikmat, semua peserta ketika penerjunan sudah berada di desa. Pak Desa, kepala desanya juga mengikuti Zoom ya, BPL-nya juga, mahasiswanya juga. Jadi menurut Bida kok keluarganya lebih dapat kekeluargaannya. Lagi pula juga Pak Kepala Desanya itu betul-betul, oh ini loh KKN, betul-betul ada penerjunan. Kadang-kadang kan Pak Kepala Desa ada yang menolak Mbak.
Padahal di kabupaten sudah diterima, ketika diterjunkan di desa, kadang-kadang desanya saya nggak tahu kalau di sini ada desa KKN, UPS Tegal. Itu pernah terjadi? Pernah terjadi, ada kepala desa yang seperti itu. Kalau ini kan langsung betul-betul dari Bapeda memberi surat kepada lurah-lurah atau kepala desa ya. Iya. Kemudian ada jam ini loh, ada penerjunan, Zoom, ID-nya ini didengarkan atau diikuti bersama-sama antara DPR, mahasiswa, dan kepala desa. Jadi memang programnya juga Pak Kepala Desa agak sedikit tahu ya. Iya. Terus penerjunan kemarin itu lancar nggak sih Bu? Kalau biasanya kan kalau dari kayak gitu kan terkendala sinyal, putus-putus. Tapi menurut Ibu untuk keseluruhannya, menurut Ibu itu kemarin itu lancar, berjalan dengan lancar apa enggak? Jadi kalau Bu Ida memantau atau berdasarkan hasil laporan dari pendamping-pendamping pimpinan yang ikut penerjunan, berarti 90% lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ida sendiri di Pemalang, jangkauannya sampai Moga, sampai Pulau Sari, suaranya jelas. Berarti lancar, Mbak, tidak ada kendala. Semoga KKN kali ini meskipun daring, endingnya juga lancar, produknya berkualitas, ya, semuanya serba berkualitas. Terus Bu, untuk jumlah mahasiswa Iya. peserta KKN yang mengikuti itu sekitar ada berapa orang? Tidak sekitar lagi ya, harus pasti ya Mbak ya. Iya. Jumlah peserta KKN tahun 2020 adalah 1.270. Dengan tahun 2019 bisa sama persis. Mungkin ini hokinya UPS ya. Perlambang bahwa UPS ke depan akan lebih maju Lagi, tidak ada penurunan. Iya, akan lebih jaya ya. Oke, Ibu Ida, Zaza juga pengen tanya nih, kan untuk wilayah KKN itu yang Zaza tahu itu ada 4 wilayah, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan Pemalang. Ya, betul. Itu untuk cakupan mahasiswa terbanyak itu bertempat di wilayah mana, Bu? Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal itu ada 55 desa yang dipakai untuk kegiatan KKN-nya UPS Tegal. Kalau satu desa ditempati 10 saja sudah jelas 550. Padahal satu desa mungkin ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Tadi Bida sampaikan, KKN tahun 2020 adalah KKN yang paling unik. Biasanya mahasiswa itu diterjunkan sesuai dengan pendistribusian dari panitia. Ya. Jadi tidak ada kata memilih saya di sana, di sini nggak ada. Tapi kali ini mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten Tegal tempatkan di Kabupaten Tegal semua. Yang di Brebes tempatkan Kabupaten Brebes. Demikian juga dengan yang Pemalang maupun kota. Kecuali ya ada mahasiswa yang domisilinya di Pekalongan ditempatkannya di Pemalang. Ada yang di Batang ditempatkannya di Pemalang. Jadi memang kali ini sengaja karena situasi pandemi supaya yang namanya pandemi itu tidak melebar kemana-mana. Ya, jadi mahasiswanya ditempatkan di daerahnya masing-masing. Ya, itu untuk menjaga kesehatan kita semua ya Bu ya. Sebab tadi kan ada kegiatan luringnya ya. Iya. Biar tidak bolak-balik. Oke. Dan antik lagi nih Mbak Zaza. Gimana lagi? KKN kali ini mahasiswa tidak boleh mendirikan posko. Iya itu Ya. Bu. Ditahan dulu Bu, Ya. nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oke, buat teman-teman, nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Balik lagi nih bersama Zaza dan Ibu Ida di acara Talk Show Universitaria Pancasakti. Oke, kita lanjutkan ya sama pembicaraan yang tadi. Oke,
Wida, tadi kan sempat terpotong nih tentang masalah KKN tahun ini tidak boleh ada posko, beda dengan KKN tahun-tahun sebelumnya. Itu alasannya kenapa Bu gak boleh ada posko? Kalau ada posko sudah barang tentu semua mahasiswa kan berkumpul di situ. Padahal kita kan udah boleh ada kerumunan. Satu, kedua, ya siapa tahu ketika mahasiswa mendirikan posko di sana, tetangga sekitar ya, atau mungkin kepala desanya sendiri, RT-nya tidak berkenan. Ya, jadi yang pertama jelas adalah menjaga supaya tidak tertular COVID ya. Yang kedua ya menghargai orang-orang yang besar. Ya, tapi kan ini nih apa yang saya tahu dan teman-teman saya juga mempertanyakan, kalau nggak ada posko, nggak ada basecamp kan kita bolak-baliknya jauh, capek kalau ada acara ini itu segala macam. Itu menurut Bu Ida, kita tuh sebagai mahasiswa yang melaksanakan itu harus bersikap bagaimana sih? Tadi kan sudah Bida sampaikan, kegiatan luringnya itu jangan banyak-banyak. Iya kan? Iya. 50% itu kan begini. Satu, penerjunan. Itu sudah dianggap Luring, sekali luring. Satu kali nanti di tengah-tengah itu mungkin atas permintaan kepala desa atau mungkin dari peserta sendiri memang pengen ada kegiatan yang luring ya. Yang ketiga, ketika penarikan akan mengurangi bahaya, mengurangi mahasiswa bolak-balik ke lokasi KKN. Dan ketika mahasiswa memang harus ada kegiatan luring di desa, tempat transitnya adalah balai desa atau kelurahan. Jadi kan hanya 10 orang Mbak, ya 10 orang datang ke sana, DPL juga mungkin nggak ikut. Kalau kegiatan seperti ini kan DPL nggak ikut. 10 orang datang ke sana, andai ini saja dikata 10 orang diminta semua, mungkin saja hanya 2 orang. Ya, kegiatan pengisian masalah penguatan ideologi Pancasila yang datang ke sana mungkin yang membidangi saja 2 orang, nanti transitnya di kepala desa, kelurahan, ya. Setelah itu pulang, nggak boleh tinggal di sana. Ya. Jadi diuntungkan justru mahasiswa. Iya sih Bu, ada untungnya juga. Pengalaman saya juga semenjak kemarin setelah penerjunan sampai hari ini juga, ketika ada acara kepala desanya cuma bilang nanti perwakilan saja ya yang datang, jangan semua, untuk karena kita juga ada batasan kalau untuk dalam perkerumunan kayak gitu. Nah, tapi perlu Bunda garis bawahi. Tadi Bunda sampaikan, mahasiswa kan diuntungkan. Meskipun diuntungkan, kualitas KKN harus terjaga. Koridor KKN harus terjaga, tidak boleh keluar dari norma atau aturan yang sudah ditetapkan ya. Jadi dua-duanya tercapai semua. Ya. Oke, Ibu Ida, tadi kan kita sudah bahas tentang produk yang harus dibikin oleh mahasiswa KKN, Ibu. Terus saya kan tahu juga nih kalau misalkan nanti akan ada kompetisi produk unggulan oleh mahasiswa yang diikuti oleh mahasiswa. Itu persyaratan administrasinya itu apa saja Bu untuk mengikuti kompetisi? Oh iya, Bida, ya sebutkan kapan mulainya dulu ya. Oke, boleh. Kompetisi tentang program unggulan atau produk unggulan rencananya akan dibuka mulai tanggal 12 sampai tanggal 20 November. Ya. Kemudian persyaratan untuk mengikuti kompetisi tahun ini juga sangat simpel, sangat sederhana. Peserta hanya diminta untuk membuat poster ukuran 60 cm kali 80 cm, kemudian membuat video singkat ya tentang produk unggulan yang nanti di-upload di YouTube. Cuma itu saja sih. Nanti juri juga menilainya hanya melalui YouTube saja. Untuk mendaftarnya itu kita lewat mana? Nanti linknya diinformasikan menjelang lomba. Iya. Gitu. Nah, ini kan namanya kompetisi, berarti boleh diikuti, boleh tidak. Berarti jika kelompok mahasiswa tidak mengikuti kompetisi ini, tidak mempengaruhi nilai KKN kan Bu? Atau ya Bida jawab ya. Sebetulnya sih tidak mempengaruhi nilai KKN yang diperoleh oleh mahasiswa di nanti akhir KKN ya. Tapi harapan dari LPPM, Pak Irfan sendiri dan panitia itu berharap ya semua desa KKN ikut kompetisi. Di samping itu juga satu pengalaman ya. Yang kedua, siapa tahu produknya berhasil di kompetisi KKN ya. Siapa tahu bisa diikutkan di lomba-lomba di tingkat yang mungkin lebih luas lagi, mungkin provinsi, mungkin nasional, karena produknya bagus, siapa tahu ya. Karena mahasiswa kan harus
inovasi, kreatif ya. Di samping itu juga kan nanti ada hadiahnya Mbak. Lumayan kan, bisa meringankan iuran mahasiswa di lokasi KKN. Hadiah pertama itu 1 juta, hadiah kedua 750 dan hadiah ketiga adalah 500. Insya Allah nanti ajang itu akan dibuka mulai tanggal 12 sampai 20. Bagi peserta yang mengirim lebih tanggal itu berarti sudah tidak bisa diterima atau tidak akan dinilai oleh Dewan Juri ya. Ya, diharapkan buat semua teman-teman yang lagi melaksanakan KKN untuk mengikuti kompetisi program ataupun produk unggulan yang bisa kalian daftar mulai tanggal 12 sampai 20 November Bu. Buat link pendaftarannya ditunggu aja, pasti nanti dari panitia akan menyebarluaskan link pendaftarannya. Oke Bu, kita lanjut untuk untuk pembahasan selanjutnya nih Bu. Pembahasan yang ingin saya tanyakan itu tentang pengumpulan proposal KKN itu batas waktunya dari kapan sampai kapan? Proposal bukan yang unggulan loh ya? Bukan. Yang unggulan tadi sudah iya, saya proposal utama. Iya. KKN tahun 2020 tadi sudah kita sampaikan KKN yang paling unik. Biasanya mahasiswa diminta mengumpulkan proposal 1 minggu setelah penerjunan. Kali ini 3 hari setelah penerjunan. Proposal itu digunakan untuk apa? Salah satunya adalah mengambil dana motivasi desa yang besarnya Rp500.000. Kali ini Mbak Zaza istimewa lagi ya. Mahasiswa mengumpulkan proposal langsung bisa mengambil dana. Kalau dulu komplit dulu, tanda tangan Kordes, DPR, kepala desa, ketua panitia KKN, baru anggaran dikeluarkan. Kali ini agak inilah dikasih keringanan. Karena apa? Mengingat menimbang KKN itu hanya 1 bulan ya. Jadi dari ketua panitia KKN sendiri sudah memberikan toleransi, sudahlah ketua panitia KKN-nya tanda tangannya menyusul. Yang penting ada tanda tangan DPR, Kordes, kepala desa. Dan sekali ambil berapa Mbak? Dulu kan hanya 500. Sekarang minimal 1.150.000. Beda rinci ya. Yang 500 adalah dana motivasi desa yang seperti biasa. Ya. Yang 150 bantuan penerjunan. Ya. Kemudian yang 500 lagi, ini mungkin juga nggak 500, bisa 600, bisa 650, bisa 550, karena menghitungnya per kepala. Oh, ya. Kalau satu kelompok ada 10 berarti kan 500.000, berarti 500, 150, 500 berarti 1.150. Nah, yang tadi hitungannya per kepala itu apa? Pengganti konsumsi. Ya, jadi mahasiswa itu tahun ini dapat jaket, dapat kaos, dapat topi ya, dapat topi, dapat tas, masker, bukunya ada 3, buku pedoman, suplemen, buku kerja, tambah pengembalian uang konsumsi. Di samping itu sudah tidak ada posko, ya. Jadi kali ini memang unik. Tapi sekali lagi kualitas KKN, norma KKN harus tetap terjaga, ya. Berarti hanya 3 mahasiswa hari udah diberikan keringanan, udah diberikan kayak enak lah KKN-nya, tapi tetap harus norma KKN-nya, semuanya tuh harus aturan KKN harus diikuti. Iya. Dan sudah banyak yang ngambil, rata-rata sudah ngambil. Ya. Itu batas waktunya padahal setelah 3 hari setelah penerjunan gitu. Berarti terakhir besok. Iya. Lah untuk itu kan sudah proposal utama gitu. Nanti kan ada yang namanya laporan setiap kelompok dan individu. Iya. Lah kalau laporan kelompok mungkin pada sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Yang mungkin yang teman-teman kita juga bingung itu laporan individunya. Bisa dijelaskan nggak sih Bu, laporan individu itu nanti isinya apa saja? Ya, terima kasih Mbak Zaza. Jadi peserta KKN harus mengirimkan laporan KKN yang kelompok ini 1 minggu setelah penarikan. Laporan harus sudah jadi, sudah ditandatangani Kordes, DPR, kepala desa, endingnya nanti terakhir adalah ketua panitia KKN, nanti bisa dikumpulkan. Itu yang kelompok. Sedangkan yang individu juga harus buat,
Sebab siapa tahu ada peserta KKN yang di kelompoknya hanya yes saja, ya, nggak ikut apa-apa. Nah, DPR menilainya dari mana? Nah, oleh karena itu sudah 2 tahun ini, mau 3 tahun ini ada laporan individu. Sebetulnya ringan sih laporan individu. Untuk laporan individu covernya sama persis, ya. Pengesahannya kalau yang kelompok kan ada kepala desa, ada Kordes, DPL ya. Tapi kalau yang individu pengesahannya hanya cukup dibuat oleh sendiri yang membuat, kemudian diketahui oleh Kordes. Karena apa? Kalau peserta KKN itu atau mahasiswa tersebut di kelompoknya tidak aktif, toh Kordes nggak akan mau memberikan tanda tangan, ya. Jadi DPL itu dalam memberikan nilai tidak sembarangan itu loh, ya. Ada dasarnya bahwa itu si A memang itu tidak aktif. Kemudian isinya apa? Hanya deskripsi maksimal 2 lembar, dan deskripsi itu bisa pilih salah satu. Itu kan ada 3 output ya. Tadi pilih disinfektan, alat pencuci tangan, satunya sesuai dengan permasalahan desa lah ya, atau local wisdom lah biasanya disebutnya itu ya. Itu bisa pilih salah satu. Jadi kita bisa menyebutnya subbab apa ya? Enggak tiga-tiganya ada salah satu. Aja. Untuk kalau pelaporan kelompok kan 1 minggu setelah penarikan. Kalau individu sama atau ada beda batas waktu? Ya sama. Jadi buat teman-teman semuanya itu tadi tentang laporan ya. Jadi kalian sekarang udah tahu laporan individu itu isinya apa saja, dikumpulannya kapan. Jadi mulai sekarang dicoba bikin sedikit-sedikit lah untuk meringankan ya Bu ya. Sebab biasanya begini Mbak Sasa, jadi yang disampaikan Mbak Sasa bagus sekali ya, Bu Ida acung jempol. Jadi biasanya kalau laporan tidak dicicil, begitu KKN ditarik, nanti itu tidak ada yang bertanggung jawab. Walahan. Mana laporannya? Di ketua. Mana laporannya? Di sekretaris. Jadi perlu diingat Mbak Jasa, meskipun dosen sudah memberikan DPL ya, DPL sudah mengirimkan nilai ke LPPM. Misalkan Mbak Jasa kasih A, Mbak Vini kasih A, misalkan sebelum kelompok KKN menyerahkan laporan ke sini, nilai tidak akan dikeluarkan. Ada sanksi nggak sih Bu? Misalkan nih ya, ada nih kelompok KKN yang telat ngumpulinnya lebih dari 1 minggu setelah penarikan, itu ada sanksi tersendiri atau gimana? Ya sanksi sih enggak ya, enggak ada sanksi sih, nilainya dikurangi gitu, enggak sih. Iya. Tapi kan untuk tertib administrasi, kalau ada yang enggak mengumpulkan tepat waktu, sertifikatnya kan juga nanti nggak bisa diambil juga ya Bu. Itu yang butuh kan mahasiswa, butuh sertifikat, di sertifikat ada tertera nilainya, ya. Iya. Oke Ibu Ida, terima kasih buat waktunya. Tadi kita juga udah ngobrol banyak banget, udah banyak bahas tentang KKN, expo juga yang kiranya nanti akan daring atau enggak, kayak gitu. Terima kasih untuk waktunya, sudah berkenan untuk hadir dan menjelaskan kepada sama-sama Mbak Sasa ya. Terus semoga Ibu Ida selalu sehat, amin. Selalu selalu bahagia. Ya, amin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk peserta KKN tahun 2020 ya. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu talk show Universitaria Pancasaktinya yang membahas tentang KKN. Kita akan bertemu di next episode. Sampai jumpa.